Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen dan share. Di sini saya akan menjabarkan apa sih las ergon itu. Dengarkan baik-baik tutorialnya berikut. Las ergon adalah salah satu proses pengelasan yang cukup populer di kalangan masyarakat. Las ergon sendiri banyak dikenal masyarakat sebagai pengelasan yang cukup berbahaya bagi kesehatan tetapi memiliki upah yang cukup tinggi. Sebenarnya apa sih las ergon itu? Nama las ergon berasal dari kata ergon, yang merupakan sebuah unsur golongan gas mulia yang memiliki nama yang sama dengan lambang Ar. Disebut las ergon karena pengelasan yang dimaksud melibatkan unsur ergon dalam prosesnya. Ergon sendiri dalam pengelasan berfungsi sebagai gas pelindung, shielding gas, karena sifatnya yang mulia, inert, sehingga gas tersebut tidak bereaksi dengan lingkungan sekitarnya. Sifat tersebut menjadikan gas ergon sebagai pelindung yang cukup ideal saat proses pengelasan. Aplikasi gas ergon adalah pada pengelasan MIG, metal inert gas, dan TIG, tungsten inert gas. Namun kebanyakan yang dimaksud masyarakat awam sendiri saat menyebut las ergon adalah pengelasan TIG atau GTAW. Di sini kita akan membahas beberapa poin penting terkait las ergon, tungsten inert gas. Pengelasan ergon adalah pengelasan yang cukup sulit pada prakteknya. Hal ini dikarenakan terlalu banyak variabel yang harus diatur untuk menjaga kualitas pengelasan itu sendiri. Banyaknya variabel tidak lain disebabkan oleh material yang dilas memang tergolong material yang memiliki weldability rendah, sehingga tidak bisa asal-asalan dalam mengelas material tersebut. Akan tetapi di tangan seorang welder yang tekun dan berpengalaman, kualitas sambungan dari pengelasan ergon menjadi tinggi melampaui proses las lainnya. Pengelasan GTAW memang lazimnya digunakan untuk mengelas pekerjaan yang tidak bisa dilas menggunakan proses lain. GTAW menjadi semacam kartu as apabila suatu pekerjaan tersebut tidak berhasil untuk disambung dengan pengelasan lain karena beberapa masalah. Masalah-masalah tersebut biasanya berhubungan dengan material. Material dengan weldability yang cukup rendah berarti material tersebut tidak dapat dilas tanpa merubah sifat-sifat mekanik maupun kimiawi yang merupakan karakteristik penting material tersebut. Contohnya seperti material duplex stainless steel yang memiliki komposisi campuran antara austenitic dan ferritic stainless steel. Masukan panas pada material tersebut bisa berimbas pada perubahan komposisi austenite dan ferrite-nya. Efeknya ketahanan korosi atau sifat mekaniknya akan menurun. Oleh karena itu material tersebut tidak bisa dilas menggunakan proses seperti SMAW atau FCAW, di mana mengatur masukan panas pada proses pengelasan tersebut susah untuk dikendalikan. GTAW menjadi cocok karena pengelasan GTAW lebih fleksibel karena ada banyak variabel yang bisa divariasi pada proses pengelasan ini. Selain itu pengelasan GTAW juga superior untuk diaplikasikan pada pengelasan material tipis. Bahkan ketika proses pengelasan tersebut tidak memerlukan filler metal, autogenous welding. Untuk menghasilkan sambungan las yang bermutu, welder harus memperhatikan dan mengetahui tiap-tiap variabel yang bekerja pada pekerjaannya. Pengalaman menjadi sangat penting dalam menguasai pengelasan GTAW. Pengalaman yang cukup dapat membuat welder jeli terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, masalah seperti turbulensi kawat las akibat aliran gas yang terlalu deras. Namun apabila gas pelindung kurang deras maka akan timbul cacat seperti porosity. Seperti halnya proses las busur listrik lainnya, las ergon memiliki banyak kemiripan cara kerja dengan proses-proses las seperti SMAW, GMAW, dan FCAW. Sumber listrik dinaikkan dayanya pada transformator step-up yang ada pada mesin las sesuai dengan kebutuhan pengelasan. Listrik tersebut dialirkan melalui dua kabel, masing-masing terhubung ke logam induk, work lead, dan terhubung ke torch, electrode lead. Selain berfungsi sebagai media penghubung dan penstabil busur, gas pelindung juga memiliki fungsi utama untuk menyelubungi daerah kawat las dari gas-gas yang dapat mengkontaminasi kawat las, seperti oksigen dan hidrogen. Deskripsi di atas merupakan gambaran umum prinsip kerja las ergon. Las ergon sendiri tergolong pengelasan elektroda tidak terumpan, yang berarti elektroda tidak ikut melebur menjadi logam pengisi seperti pada proses las SMAW. Logam pengisi dapat ditambahkan secara opsional tergantung kebutuhan dan diumpankan secara manual ke dalam kawat las oleh welder selama proses pengelasan. Pengelasan tanpa logam pengisi juga sangat memungkinkan dilakukan dengan las ergon. Biasanya teknik ini diterapkan pada pengelasan plat tipis. Pengelasan ini disebut autogenous welding. Variasi las ergon otomatis juga sudah banyak diterapkan, di mana elektroda diarahkan sepanjang jalur pengelasan oleh sebuah alat yang berjalan di atas rel.
Pengumpanan logam pengisi dilakukan oleh mesin secara terus-menerus sepanjang jalur las. Ada dua model pengelasan ergon otomatis, yaitu model otomatis dan orbital otomatis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam seniman api.